harus uang dingin ya Bu ya? Harus Uang dingin. kalau panas mungkin taruh kulkas dulu supaya dingin. Rupiah menguat 15.500 dari sebelumnya 16.300. Ada apa sih? Kenapa rupiah menguat? Padahal politik lagi memanas loh. Oke, selamat pagi sahabat Gaze Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi. Kali ini kita mau ngobrol santai ya. Iya, betul. Kita mau nggak usah tegang-tegang ya, nganalisa market puyeng ya Bu ya. Betul. Kita mau analisa politik. Nah, tumben-tumben nih Miss Sandi mau ngomongin politik ya. Karena tiba-tiba Pak kemarin itu Istana Negara lagi rame nih mau reshuffle kabinet. Padahal masa pemerintahan tinggal 1 bulan 2 bulan 2 bulan ya. Kan Oktober nanti pelantikan presiden election yang terbaru ya. Nah ini aja reshuffle. Terus menteri ini ngapain 2 bulan ini di reshuffle, suruh kerja selama 2 bulan? Mungkin nggak sih? Nah itu. Tapi ada hubungannya nggak dengan sama ekonomi kita, betul ya? Rupiah ternyata menguat. Betul. Apakah ini strategi Pak Jokowi untuk menguatkan nilai rupiah? Padahal kan seperti ini Pak. Menteri yang direshuffle hari ini itu kan dari partai X. Partai X. Betul ya. Oposisi ya? Enggak ya? Sebenarnya koalisi kalau yang sekarang ya. Ya warna apa ya? Pink kayaknya. Nah, kemudian karena kemarin waktu pemilu itu sepertinya ada tidak keselarasan, ada sedikit gesekan, dia jadi kayaknya ada versus sama Pak Jokowi. Nah, tapi kalau memang para menteri ini yang keluar adalah dari partai X, kemudian rupiah menjadi menguat, apakah ini pertanda bahwa asing ya, asing itu berarti negara lain itu lebih suka tanpa partai X? Kita nggak pernah tahu. Yang kita bahas bukan politiknya ya, tapi yang mau kita bahas kenapa rupiah bisa menguat. Bahkan 800 rupiah dalam waktu 2 bulan ini. Kenaikan 800 rupiah ya. Menguat sampai 800 rupiah. Itu angka yang cukup lumayan tinggi ya. Dan menurut saya itu cepat. Karena biasanya mata uang itu kalau melemah itu memang dia drastis. Ya. Dari 15.000 ke 15.500 ke 16.000 itu kayak nggak ada jeda. Tapi biasanya untuk menguat itu butuh effort, ya kan? Karena butuh asing atau negara lain ini percaya pada ekonomi kita bahwa kita baik-baik saja. Nah, sebenarnya Pak itu ditandai dengan indeks saham kita, IHSG-nya kita itu juga menguat. Sampai dengan hari ini ya, itu bahkan menyentuh all time high-nya di 7.500. Ini tidak pernah ada di sepanjang sejarah. Coba lihat. Kita lihat monthly ya. Biar kelihatan. Nah, ini untuk investor saham bisa melihat video kita ya Pak. Jadi kita tidak hanya fokus di forex atau di Bitcoin. Tapi teman-teman yang jalan di saham ya, bergerak di saham bisa boleh mendengarkan referensi dari kita juga. Betul. Karena sebenarnya tidak ada spesialisasi forex, tidak ada spesialisasi Bitcoin atau saham untuk orang yang sudah bergerak atau sudah berkecimpung di dunia investor. Harusnya itu semua keuangan itu mereka harus paling tidak paham. Nah, seperti itu Pak ya. All time high. All time high. Tidak pernah dalam sejarah menyentuh 7.500 ya. Jadi ini sekarang 7.520 tadi. Betul. Pagi ini ya Pak pagi ya. Ini. Ini menandakan bahwa kinerja pemerintahan kita itu ya apapun pro dan kontranya ya Pak. Mau tidak mau harus diakui ya. Harus diakui kinerjanya baik. Secara ekonomi ya. Dan yang bisa dilihat itu dari indikator adalah indikator kestabilan secara politik. Meskipun di dalam kita mau antara grup A dan grup B kita saling serang dan lain sebagainya, tapi pemerintahan cukup memberikan performa yang baik menurut saya, memberikan kepercayaan kepada asing bahwa Indonesia masih kuat dan baik-baik saja. Betul. Nah, seperti itu. Ini yang masih cukup aman ya, masih ada kondusif. Betul. Memang karena seperti ini juga terkadang yang di permukaan ini ya kan, yang di permukaan ini tuh sebenarnya
memang sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kadang itu yang di bawah ini kan yang bergejolak. Nah, yang di bawah yang ngompori, betul. Tapi ini juga apa ya, supaya kita sama-sama cerdas ya, kita yang punya bangsa Indonesia ini jangan sampai terprovokasi atau berusaha untuk memprovokasi sesuatu yang untuk menjadi tidak baik ya. Betul. Jangan ya Dik ya. Karena kalau ada apa-apanya kita juga yang kena imbasnya. Yes. Betul ya Pak? Nah, kita kembali ke sini. Perform Indonesia dianggap baik itu diikuti dengan saham kita pagi ini atau 3 hari terakhir itu cukup baik ya Pak, bullish bahkan sampai 7.500 all time high sampai dengan tahun ini ya. Nah, biasanya indikator IHSG itu juga dibarengi oleh saham-saham di negara Amerika seperti US 100 atau Nasdaq, US 30 Dow Jones atau US 500 S&P. Nah, kita juga mau lihat chartnya. Berarti analoginya saham US ini mungkin menurun, kemudian saham kita naik. Oh enggak. Jadi saham IHSG atau perilaku dari investor saham itu akan melihat indeks Amerika dulu. Jadi kalau misalnya market Amerika itu kan bukanya itu kan malam Pak ya, malam jamnya jam 7, kita di Indonesia. Malam, ya. Nah, kalau misalnya Dow Jones, S&P atau Nasdaq salah satunya ya atau salah tiganya itu dia ada yang mengalami bullish kenaikan atau tutup di atas, nanti IHSG juga akan mengikuti. Oh gitu. Iya, jadi searah Bu ya. Searah. Tidak berlawanan. Bukan berlawanan. Jadi searah seperti itu. Coba kita lihat di US 30 dulu. US 30 ini Dow Jones ya Pak? Dow Jones ini adalah betul. Naik. Betul ya? Iya. Naik. Ini juga all time high. Dow Jones ini terdiri dari 30 perusahaan-perusahaan di Amerika yang dikumpulin jadi satu, kemudian dia menjadi US 30. Makanya sebutannya US 30. Ya, di dalamnya ada 30 perusahaan. Betul. Nah, US 30 atau Dow Jones ini juga all time high Pak ya? Iya. Betul. Ini bahkan dia naik terus, bahkan kemarin waktu COVID ya. Ini kan di 2000 COVID ini ya, di 2020 ya, 2020. Nah, ini kalau kita mau sedikit ngulik ya Pak, ini yang agak kalau secara logika mungkin agak bertentangan. Ketika COVID, kita kan tahu situasinya, ada lockdown. Betul. Terus perusahaan juga banyak yang melakukan PHK ya, dirumahkan. Bahkan mereka juga nggak beroperasi. Tapi bagaimana saham bisa naik? Kenapa ya? Kenapa? Karena waktu itu pemerintah Amerika menggelontorkan atau memberikan bantuan kepada perusahaan, kepada masyarakatnya itu banyak. Mereka mencetak uang, ya. Amerika mencetak uang, kemudian dia memberikan semacam subsidi dan lain sebagainya ke rakyatnya, bahkan ke perusahaan-perusahaan. Itu kenapa ketika di tahun 2019, 2020 dan sampai dengan hari ini itu kegiatan ekonomi di bursa, baik itu forex, bitcoin kah atau di saham kah, saham lokal atau luar negeri itu meningkat. Akhirnya bisnis perdagangan di bursa ini menjadi tren sampai dengan hari ini. Ya, tapi kita memang juga bisa memahami bahwa bertransaksi konvensional dengan bertransaksi di bursa itu sebenarnya lebih enak di bursa. Betul tidak? Lebih mudah kan? Karena kita memanfaatkan digital. Pakai digital aja. Kalau konvensional kan kita mungkin butuh ribet ya. Ya. Nah, seperti itu. Itu kenapa intensitasnya makin naik terus ya kan, dan populasinya juga semakin banyak. Kalau zaman dulu itu orang yang bisa berinvestasi itu satu dia harus punya modal yang cukup besar, minimal 500 juta baru bisa ngomong dia melakukan investasi, ya kan? Tapi di tahun sekarang itu sudah dipermudah, bahkan dengan mahasiswa aja sekarang udah investasi. Betul.
makanya itu jadi seksi, makanya marketnya juga semakin luas. Oke. Cuman yang kurang adalah pembelajaran di sana. Edukasinya. Betul, populasinya banyak, tapi pemahaman soal dunia ini memang menurut saya nggak cukup banyak, ya kan? Peminatnya banyak ya, tapi literasi betul. Edukasinya masih minim. Ya. Jadi masih banyak yang bingung. Betul. Mau kemana, belajar kemana. Dan itu yang saya lihat menjadi celah bagi mereka-mereka yang punya tujuan negatif ya. Betul. Ya cuma menipu, menipu, scam, flexing, seperti itu. Iya. Nah, kita hadir untuk menutup celah itu. Ya, paling tidak kita berusaha untuk menjadikan populasi yang sudah ada ini menjadi lebih smart gitu ya Pak ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, indeks US 30 naik terus ya Pak. Kemudian coba kita lihat US 100, ya, ini Nasdaq ini saham-saham teknologi Amerika ya, yang terdiri dari 100 perusahaan IT Bu ya, startup teknologi betul ya. kayak semacamnya misalnya teman-teman Tesla, betul, Microsoft, Nvidia, Netflix, Apple dan lain sebagainya ya. Ini juga naik all time high ya. Ini menyentuh 20.000 enggak ya kemarin ini? Oh sudah loh, kayaknya 20.700. Iya, di sini kan? Yes, 20.700. Ya, ini juga tertinggi sepanjang sejarah ya. Kalau kenaikan kemarin itu sampai dengan 16.600, sekarang ke 20.000, ini sudah naik berapa persen? 20.000 ke 16, 4.000 dari 20, sekitar 40%. Kurang ya, 30%. Naik 30% dalam jangka waktu 2 tahun. 3 tahun. Itu juga istimewa ya, kenaikan yang menurut saya cukup istimewa. Dan kalau di market future atau CFD, Nasdaq ini juga diperdagangkan dengan kontrak size yang cukup besar Pak. Banyak perusahaan pialang atau broker itu kontrak size-nya US 100 atau Nasdaq ini sampai dengan per satu pipnya itu bisa $20. Jadi bayangkan kalau dia misalnya 20.800 katakan ya, dia naik ke 20.801, itu sudah naik $20. Ya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat Gadis Forex kalau mau bertransaksi US Index itu rasanya atau sensasinya itu akan berbeda dengan bertransaksi di forex ataupun di gold ya, karena kontrak size-nya lebih besar. Jadi kalau memang mau bertransaksi di sini itu paling tidak modalnya itu juga disesuaikan. Kalau misalnya di market yang seperti forex gitu mungkin 1:5 atau 1:10 untuk transaksi di market index seperti itu Pak Ando. Coba satu lagi kita lihat US 500. US 500 juga naik. Jadi ini firm ya. Kalau ini US 500 kumpulan dari 500 perusahaan juga. Termasuk yang ada di Nasdaq, termasuk yang ada di Dow Jones. Jadi ini kumpulan dari 500. Dan ini juga kontrak size-nya biasanya di perusahaan pialang itu juga makin gede. Ada beberapa pialang yang satu poinnya itu dikalikan 50. Lebih besar lagi ya. Lebih besar, 2,5 dari US 100 tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah menurut saya ini fenomena di mana di satu sisi berita yang lagi panas hari ini adalah resesi dunia ya. Sebenarnya kita juga, saya pun sebenarnya merasakan sih inflasi ini cukup tinggi ya kan. Saya di 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya itu uang 100.000 itu bisa belanja banyak. Hari ini 100.000 itu kayak nggak ada nilainya. Pinjam 100 dan iya, 100.000 ke Indomaret dulu bisa banyak ya kan. Sembako 1 persek. Sekarang 100.000 sembako cuman mungkin beras aja udah 70.000-an ya. Minyak juga udah tinggi, telur udah selesai itu 100.000. Iya. Ya, makanya itu Pak. Ini adalah fenomena yang menurut saya tapi harus tetap kita jalani ya. Jadi di satu sisi kita mengalami inflasi yang menuju ke resesi ya kan, perlambatan ekonomi, tapi saham-saham ini bullish. Betul. Kan, artinya apa nih? Nah itu
Saya juga bingung. Jadi ini memang Artinya kalau saya nangkepnya gimana, Pak? ketika saya punya uang lebih, Mm-mm. saya akan berinvestasi ke saham. Betul. Daripada kena inflasi, resesi ya, Iya. mending uang kita bekerja untuk kita. Yes, pemikiran itu yang saat ini memang lagi gencar-gencarnya ya dibandingkan dulu. Betul. Dulu kan orang berinvestasi untuk menabung, tapi hari ini enggak, berinvestasi untuk nyari cuan, untuk menggandakan uang dan lain sebagainya. Uang yang bekerja. Betul, seperti living itu. for trading. Trading for living. Trading for living, sorry kebalik. Iya, ya, menurut saya juga seperti itu. Dan menurut saya fenomena ini itu didukung oleh teknologi hari ini. Nggak sama dengan teknologi 20 tahun yang lalu. Kalau kita mau berinvestasi dulu itu kita harus konvensional juga, ke bank, terus menanyakan produknya apa dan lain Terus mungkin sebagainya. ada berkas dokumen-dokumen yang tanda tanganin ya. Kalau sekarang kan dipermudah dengan digital. Semua betul. bisa kita akses pakai lewat aplikasi ya. platform dan aplikasi. Yes. Seperti itu sih Pak. Menurut saya kemudahan hari ini yang didukung digital yang menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, seperti itu. Dan dulu harus modal besar ratusan juta, sekarang dengan modal yang jauh-jauh lebih terjangkau. Betul. Bahkan saya lihat kemarin mahasiswa aja banyak yang udah mulai berinvestasi. Betul, dimulai dari 100 US ya, atau ya 1.500.000 gitu, mereka sudah bisa berinvestasi. Padahal kalau kita ngomong dulu mau deposito, kalau punya uang 10 juta itu ya itu kecil sekali dan returnnya juga kecil gitu. Kecil banget. Ya kan? Kalau sekarang dengan 1,5 juta, selama kita bisa memaintain modal itu dengan baik, selama kita juga itu tadi memperbanyak literasi soal market ini seperti apa, itu bisa jadi besar, bisa jadi gunung, bisa jadi bola salju ya Pak. Semakin menggelinding dia semakin besar. Betul. Seperti itu. Itu sih Pak pembahasan kita hari ini. Oke, baik. Jadi itu tadi kenapa harga rupiah naik. Kemudian kita harus ngapain sih? Ya tadi udah ada jawabannya ya. Jadi supaya kita nggak tergerus oleh inflasi, resesi, mungkin teman-teman sahabat Gains Forex bisa menyisihkan sebagian apa ya, tapi harus uang dingin ya Bu ya? Harus uang dingin. Kalau panas mungkin taruh kulkas dulu supaya dingin. Sip. Gitu ya? Oke, baik, ketemu lagi besok kita di Analisa Market dan mungkin ada ngobrol santai lagi dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih Bu Sandi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.